Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas dalam lingkup persamaan eksponen. Itu baru sampai sifat ketiga. Sekarang kita lanjutkan sifat-sifat berikutnya. Kita masih bicara persamaan eksponen. Kita lanjutkan. Sekarang sifat keempat, itu apabila kita menemukan bentuk persamaan eksponen a pangkat fx itu sama dengan b pangkat fx. Jadi di sini ada dua bilangan yang berbeda tapi pangkatnya sama, dan ini syaratnya a-nya itu tidak sama dengan 1 dan a harus lebih dari 0. Begitu juga dengan b-nya. B-nya tidak boleh sama dengan 1, kemudian b-nya juga harus lebih dari 0. Apabila kita menemukan bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya cuma satu, yaitu pangkatnya fx itu harus sama dengan 0. Jadi itulah penyelesaian dari bentuk a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Oke, untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut. Oke, nah sekarang perhatikan, ini diberikan contoh seperti ini. Jadi ada 2 pangkat x kuadrat dikurangin 3x kurang 10 sama dengan 3 pangkat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10. Nah, bentuk ini sudah memenuhi syarat bentuk keempat, di mana bilangannya berbeda tapi pangkatnya sama, dan angka pada bilangan ini dia tidak sama dengan 1 dan positif. Oke, kalau sudah memenuhi syarat seperti itu, bisa kita selesaikan dengan ini, fx harus sama dengan 0. Berarti pangkatnya harus sama dengan 0. Nah, pangkatnya adalah x kuadrat dikurangi 3x kurang 10. Nah, itu kita tinggal tuliskan x kuadrat kurang 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu bisa kita gunakan cara memfaktorkan, atau boleh menggunakan cara rumus ABC yang sudah Bapak jelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sini Bapak akan coba menyelesaikannya dengan memfaktorkan. Jadi x kuadrat itu faktornya adalah x kali x sama dengan 0-nya tetap. X kuadrat itu x kali x, kemudian min 10. Itu kita pecah berapa kali berapa, hasilnya min 10. Tapi setelah dijumlahkan hasilnya adalah min 3. Oke, kita coba buat diorak-orak. Min 10. Min 10 itu pertama adalah 1 sama 10. Bisa min 1 kali 10 atau 1 kali min 10. Kemungkinan berikutnya 2 sama 5. Bisa min 2 kali 5 atau 2 kali min 5. Sekarang dari keempat kemungkinan ini kita jumlahkan, kita cari hasilnya yang mana hasilnya penjumlahannya itu min 3. Kita cek yang pertama, min 1 tambah 10 hasilnya adalah 9. Ini penjumlahannya. 1 tambah min 10 hasilnya min 9. Min 2 tambah 5 hasilnya 3. 2 tambah min 5 hasilnya min 3. Yang kita cari adalah min 3. Berarti dari keempat pasang ini yang memenuhi syarat adalah ini, min 3. Berarti faktornya adalah ini, 2 dan min 5. Bisa kita langsung tuliskan di sini. Bebas, bisa 2-nya di depan atau 2-nya di belakang. Nah, di sini kebetulan 2-nya di depan, Pak tuliskan. Karena 2-nya positif, berarti plus 2. Kemudian min 5. Nah, itu faktornya. Sekarang kita lanjutkan, ini Bapak hapus. Lanjutkan.
selesaikan satu persatu. X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0. Ini menjadi persamaan biasa. Duanya kita pindahkan akan menjadi X sama dengan min 2. Kemudian yang ini X sama dengan 5. Jadi inilah penyelesaian dari contoh yang pertama ini. Jadi kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah min 2,5. Misalkan tuliskan yang lebih kecil sebelah kiri. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Oke, sifat berikutnya, sifat kelima. Apabila kita menemukan bentuk Hx pangkat Fx itu sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi di sini ada 3 fungsi. Ada Hx, kemudian ada Fx dan Gx. Nah, jika menemukan bentuk seperti ini, maka ini penyelesaiannya ada beberapa kasus. Jadi kita buat daftar penyelesaiannya. Kemungkinan pertama itu adalah pangkatnya yang sama. Jadi Fx sama dengan Gx. Kemudian kemungkinan kedua itu Hx sama dengan 1. Kemudian kemungkinan ketiga Hx itu sama dengan 0. Hx sama dengan 0 dengan catatan ini ada syaratnya. Fx dan Gx itu harus positif. Ya. Kemudian yang keempat, Hx sama dengan min 1. Ini syaratnya Fx dan Gx itu harus sama-sama dia ganjil, atau Fx dan Gx itu harus dia sama-sama genap. Jadi keduanya Fx maupun Gx itu harus dijumlahkan atau tandanya sama-sama ganjil atau keduanya genap. Oke, untuk lebih jelasnya bisa perhatikan contoh berikut. Nah, itu tadi bentuk kelima dengan syaratnya ada 4 syarat. Nah, di sini Bapak berikan contoh, misalkan contohnya seperti ini. X tambah 5 pangkat 2x kurang 4 sama dengan X tambah 5 pangkat X kurang 1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan yang mana Hx, mana Fx, mana Gx. Jelas, ini adalah Hx sama dengan ini. Kemudian ini adalah Fx, kemudian yang sebelah kanan ini adalah Gx. Oke. Jadi langkah pertama penyelesaiannya kita ikutin syarat yang tadi. Penyelesaian. Kasus pertama itu kita samakan pangkatnya. Berarti Fx sama dengan Gx. Dan tuliskan Fx-nya adalah 2x kurang 4. Jadi 2x kurang 4 sama dengan x kurang 1. Nah, ini menjadi persamaan biasa. Jadi kita kumpulkan yang memuat x di sebelah kiri, yang tidak memuat x kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga bentuk ini menjadi 2x dikurangi x sama dengan min 1 ditambah 4.
2x dikurangin x hasilnya adalah x. Kemudian min 1 ditambah 4 hasilnya adalah 3. Oke, jadi kita dapatkan untuk syarat pertama x sama dengan 3. Kita simpan terlebih dahulu. Penyelesaian yang pertama x sama dengan 3. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke penyelesaian yang kedua. Oke, Bapak tuliskan di sebelahnya sini. Dan yang kedua itu syaratnya adalah hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Nah, di sini hx-nya itu adalah x tambah 5. Sehingga ini menjadi x tambah 5 sama dengan 1. Nah, ini menjadi persamaan linear biasa. Kita selesaikan 5-nya, kita pindahkan ke kanan. Menjadi x sama dengan 1 dikurangi 5. Karena positif pindah jadi negatif. Sehingga ini hasilnya adalah 1 kurang 5 jadi negatif 4. Oke. Untuk penyelesaian yang kedua, kita simpan juga. Kita baru dapatkan 2 penyelesaian. Jadi 2 penyelesaian ini yang tidak ada syaratnya. Jadi dia otomatis menjadi penyelesaian. Sekarang lanjut ke penyelesaian ketiga. Nah, ini belum tentu dia menjadi penyelesaian karena ada syaratnya. Kita harus mengecek terlebih dahulu. Jadi kita lanjutkan ke penyelesaian yang ketiga. Kita tuliskan di sini. Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Kita perhatikan hx-nya ya, tetap x tambah 5. X tambah 5 sama dengan 0. Berarti 5-nya kita pindah, dia menjadi x sama dengan negatif 5. Nah, ini belum bisa kita simpan. Kita cek terlebih dahulu syaratnya. Ini syaratnya, fx dan gx harus positif. Jadi, x sama dengan negatif 5 ini kita masukkan ke fx, kita juga masukkan ke gx. Kalau keduanya hasilnya positif, berarti ini termasuk dia penyelesaian. Coba kita cek. Kita cek fx-nya terlebih dahulu. Fx sama dengan, nah, fx-nya itu adalah 2x dikurangi 4. 2x kurang 4, kita ganti x-nya menjadi negatif 5. Oke, ini menjadi 2 kali negatif 5 dikurangi 4. Nanti hasil akhirnya 2 kali negatif 5 hasilnya negatif 10. Negatif 10 dikurangi 4 dia menjadi negatif 14. Nah, jelas fx-nya sudah negatif karena syaratnya harus positif. Jadi ini sudah gagal. Jadi x sama dengan min 5, dia bukan penyelesaian. Nah, biar lebih puas ya, kita lanjutkan, kita uji gx-nya boleh. Kita uji gx-nya. Gx-nya itu adalah x kurang 1. X kurang 1, kita ganti x-nya dengan negatif 5. Negatif 5 kurang 1 hasilnya juga negatif. Negatif 6. Jadi dia syaratnya harus keduanya positif. Jika cuma salah satu aja yang positif, tetap dia gugur. Dia bukan penyelesaian. Jadi yang ini bukan penyelesaian. Tidak termasuk. Oke. Jadi sekarang kita lanjutkan syarat yang terakhir, yang keempat. Saya tuliskan di sini 4. Itu hx sama dengan negatif 1. Hx sama dengan negatif 1. Kita selesaikan dulu hx-nya, itu adalah x ditambah 5 sama dengan negatif 1. Kita selesaikan, ini menjadi x sama dengan negatif 1 kurang 5. Hasilnya adalah negatif 6. Nah, ini belum tentu menjadi penyelesaian juga. Kita uji syaratnya. Syaratnya ini, fx dan gx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, kita cek ke fx terlebih dahulu. Fx-nya itu adalah 2x kurang 4. Kita substitusikan negatif 6 ke sini. Ini menjadi 2 kali negatif 6 dikurangi 4. Nah, ini hasilnya 2 kali negatif 6 itu adalah negatif 12. Dikurangi 4 itu hasilnya negatif 16. Nah, negatif 16 ini dia adalah bilangan genap. Oke, kita tandai dulu genap. Nah, ini kita harus cek hx-nya juga. Hx kita cek x kurang 1. Hx itu sama dengan x kurang 1.
kita ganti X-nya dengan negatif 6 yang kita peroleh tadi. Hasilnya negatif 6 kurang 1, hasilnya adalah negatif 7. Nah, negatif 7 ini adalah bilangan ganjil. Jelas, kita perhatikan apakah dia memenuhi syarat. Ternyata tidak. Dimana yang diminta itu adalah fx gx itu sama-sama ganjil atau fx dan gx sama-sama genap. Sementara yang kita peroleh adalah fx-nya genap, hx-nya ganjil. Berarti penyelesaian yang ini x sama dengan min 6 ini juga gugur, tidak termasuk. Tapi seandainya dia sama-sama ganjil atau sama-sama genap, dia termasuk. Sehingga secara keseluruhan kita simpulkan himpunan penyelesaiannya, kita tuliskan di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya ya cuma ini aja jadinya 2. Jadi 3 dan negatif 4 kita tuliskan dari yang lebih kecil menjadi negatif 4,3. Itu bentuk kelima. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk ke-6. Apabila kita menemukan bentuk persamaan eksponen seperti ini. Nah, apabila kita menemukan bentuk seperti ini, di mana syaratnya A kecil ini tidak boleh sama dengan 1 dan dia harus positif. Kemudian A besarnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, apabila kita menemukan bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya kita harus memisalkan dan kita selesaikan ini dengan persamaan kuadrat. Jadi penyelesaiannya adalah persamaan kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut. Di sini diberikan suatu persamaan 3 pangkat 2x tambah 1 dikurangi 10 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, sekarang langkah pertama kita rubah dulu bentuk ini biar menyerupai bentuk ke-6. Nah, usahakan pangkatnya itu tidak boleh ada tanda plus atau min. Pangkatnya harus sama. Oke, kita langsung saja proses penyelesaian. 3 pangkat 2x tambah 1 itu kita rombak menjadi seperti ini. 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 1. Ini sesuai dengan sifat eksponen pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ada penjumlahan itu dipecah menjadi perkalian. Misalkan di sini 3 pangkat 2x tambah 5. Berarti dia akan menjadi 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 5. Itu kalau di sini 5. Nah, di sini karena dia plus 1, maka 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 1. Kemudian dikurangi, yang di belakang ini tetap 10 kali 3 pangkat x. Kemudian tambah 3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, usahakan kalau bilangan biasa kita pindahkan ke depan. 3 pangkat 1 itu hasilnya adalah 3, kita pindahkan di depan. Maka dia menjadi 3 kali. Nah, 3 pangkat 2x itu bisa kita tuliskan seperti ini. Dia akan menjadi 3 pangkat x. X dan 2-nya kita pisahkan. Nah, jadi 3 pangkat 2x kita bisa tuliskan menjadi 3 pangkat x dikuadratkan. Itu boleh ya. Kemudian yang ini tetap 10 kali 3 pangkat x, kemudian ditambahkan dengan 3 sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Bentuk ini sudah menyerupai dengan bentuk ke-6, di mana ini adalah A besarnya, kemudian ini adalah fungsinya, kemudian ini adalah B, kemudian yang ini adalah
C. Oke. Jadi ini kita bisa selesaikan dengan persamaan kuadrat dengan cara memisalkan. Oke, di sini kita misalkan. Misal. Nah, sekarang tadi kan coba di sini ada 3 pangkat X, di sini juga 3 pangkat X. Kita bisa ganti atau misalkan 3 pangkat X itu menjadi sesuatu variabel. Nah, anggap saja dia boleh kita gunakan misalkan dia P atau bisa Y atau Z. Bebas, kita bisa pilih salah satu huruf. Nah, di sini Bapak pilih yang P. 3 pangkat X sama dengan P. Sehingga kita substitusi ke sini, persamaannya akan menjadi 3 yang di depan ini tetap 3 P, 3 pangkat X, 3 P menjadi P kuadrat dikurangi 10, 3 pangkat X dia menjadi P, kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Oke, inilah dia menjadi persamaan kuadrat, di mana 3P kuadrat dikurangi 10P ditambah 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita selesaikan persamaan kuadrat ini. Kita bisa menggunakan metode memfaktorkan, bisa juga kita gunakan rumus ABC. Oke, pada contoh yang tadi Bapak sudah jelaskan cara memfaktorkan. Nah, di sini Bapak coba selesaikan dengan rumus ABC. Tentu kalian masih ingat rumus ABC yang sudah Bapak jelaskan. Kita selesaikan rumus ABC. Pertama kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A itu angka di depan kuadratnya, ini. A-nya 3. Kemudian B itu angka di depan yang tidak ada kuadratnya, dia adalah min 10. Kemudian C itu adalah yang tidak ada hurufnya, itu 3. Jadi kita sudah dapatkan A 3, B min 10, C-nya 3. Penyelesaiannya, kita tuliskan di sini. Rumusnya itu adalah rumus ABC-nya X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan A, B, dan C ke rumus itu. Nah, ini langsung kita substitusikan. Min B, min 10. Jadi minnya double. Min 10 plus minus akar B kuadrat. B kuadrat berarti kita tuliskan min 10 kuadrat dikurangi 4 AC. A-nya 3, kemudian C-nya 3 juga. A-nya 3, C-nya juga 3. Dibagi 2A. 2 kali A-nya itu adalah 3. Oke. Jadi semua komponen sudah kita masukkan, sekarang kita proses. Kita hitung. Min 10. Min ketemu min jadinya positif. Sehingga ini menjadi 10 plus minus akar min 10 kuadrat. Min 10 kali min 10 dia menjadi positif. Jadinya 100. Kemudian dikurangi 4 kali 3 kali 3. Itu hasilnya adalah 36. Kemudian dibagi 2 kali 3 itu hasilnya 6. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini menjadi 10 plus minus akar 100 kurang 36 itu adalah 64. 64 dibagi 6 sama dengan 10 plus minus akar 64 itu adalah 8. Itu kalian masih ingat bilangan kuadrat dibagi 6. Oke, ini adalah X1 dan X2. Nah, setelah menemukan bentuk sederhana seperti ini, baru kita pisahkan dia. Di penyelesaiannya, lanjutannya Bapak tulis di sini. Oke, kita cari X1 dulu. X1 sama dengan, kita ambil yang positif. 10 ditambah 8 dibagi 6. Kita ambil yang positif. 10 tambah 8 yang menjadi 18 dibagi 6. Kita sama-sama sederhanakan, ternyata bisa dibagi 6. Itu hasilnya adalah 3. 18 bagi 6 hasilnya adalah 3. Kemudian X2. X2 berarti kita ambil yang negatif. Ini akan menjadi 10
dikurangi 8 dibagi 6. Hasilnya 10 dikurangi 8 itu adalah 2 dibagi 6. Kita sama-sama sederhanakan, ternyata bisa sama-sama dibagi 2. Hasilnya adalah 1/3. Nah, inilah penyelesaian dari X1. Sorry, ini bukan X tapi P ya. Karena tadi kita misalkan P. Ya, kita ganti dulu P. P1 dan P2. Ini adalah P1 dan P2. Karena tadi kita misalkan P. Nah, kita sudah dapatkan P1-nya sama dengan 3, kemudian P2-nya sama dengan 1/3. Sekarang kita lanjutkan mencari X, karena yang diminta itu adalah X-nya. Nah, oke, Pak Agus yang ini. Oke, kita rangkum lagi data yang tadi. Dari perhitungan kita dapatkan P1 sama dengan 3. Nah, kembali lagi, apa itu P? P itu adalah 3 pangkat X. Berarti di sini 3 pangkat X itu sama dengan 3. Kita dengan mudah bisa menebak 3 pangkat berapa hasilnya 3. Otomatis dia akan menjadi 3 pangkat 1. Sehingga kesimpulannya X sama dengan 1. Ini penyelesaian yang pertama. Kemudian yang kedua, P2 itu sama dengan 1/3. Kita sudah dapatkan tadi 1/3. P nya itu adalah 3 pangkat X. Tetap ya, 3 pangkat X sama dengan 1/3. Kita rubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat min 1. Ingat, itu sifat-sifat bilangan berpangkat pada pertemuan sebelumnya. Dari sini kita bisa dapatkan X nya adalah sama dengan -1. Sehingga dari sini kita dapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan yang di awal tadi. Kita dapatkan, urutkan dari kecil ke besar menjadi -1,1. Nah, untuk sementara sekian dulu yang bisa Bapak paparkan. Nah, nanti apabila ada yang masih bingung, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Untuk itu Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.